Ya guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di channel Satria Official. Ya, jadi dalam kesempatan kali ini saya kembali lagi untuk memberikan eh, pengetahuan yang saya tahu seputar dunia spiritual. Namun dalam kesempatan kali ini kita akan membahas seputar tenaga dalam dan juga mata batin. Oke. Jadi bagi kalian yang ingin membuka mata batin namun masih kesulitan, saya akan memberikan caranya. Jadi caranya itu kalian bisa apa? Menggunakan media ataupun menggunakan amalan-amalan tertentu, ya. Dan amalan ini eh, mujarab dan tidaknya itu tergantung dari kalian, ya. Kalian sendiri yang bisa membuat keberhasilan itu dari diri kalian sendiri. Kenapa seperti itu? Karena tingkat keberhasilan orang dan tingkat kemampuan orang itu beda-beda. Sama seperti kita bersekolah, ada yang lulus, ada yang tinggal kelas, ya seperti itu. Dikarenakan apa? Kemampuan tiap individu itu berbeda-beda, seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya, Mas? Jadi caranya itu sederhana. Kita mulai dari cara yang simple dan sangat sederhana, yaitu kalian harus menyiapkan mental, ya. Yang pertama, sebelum kalian mau membuka mata batin, yang pertama kalian harus menyiapkan mental dulu. Mental kalian harus kuat. Nah, sebelum kalian menyiapkan mental, kalian harus mengamalkan surat-surat pendek, ya. Bagi yang beragama muslim, kalian bisa membaca ayat kursi 3 kali sebagai apa? Sebagai kalian punya benteng diri, seperti itu. Kemudian buat kalian yang beragama Nasrani, kalian bisa menyiapkan mental juga. Kemudian kalian mempersiapkan doa yang mungkin kalian rangkai, ya, untuk persiapan bila mana sewaktu-waktu kalian mengalami hal yang tidak diinginkan, kalian sudah berdoa, dan insya Allah ketika kalian menjalani prosesi pembukaan mata batin dan kalian sudah berdoa, maka kalian akan terlindungi karena kalian sudah terproteksi oleh doa yang kalian baca, seperti itu. Nah, terus tadi yang pertama yaitu siapkan mental dan hafalkan doa-doa pendek atau doa yang mungkin kalian yakini atau doa yang kalian sering baca. Kalian bisa menjadikannya sebagai doa perlindungan, seperti itu. Nah, yang pertama mental, yang kedua adalah kalian harus ini termasuk cara yang simpel, ya, cara yang sederhana. Jadi kalian bisa mendatangi lokasi-lokasi angker, seperti itu, dan kalian harus benar-benar survei bahwa lokasi itu benar-benar angker, ya. Jadi kalian bisa tanya-tanya aja kepada orang-orang atau warga yang tinggal di sekitaran situ. Kalian bisa tanya bagaimana lokasi ini, apakah benar-benar angker atau mungkin hanya sekedar mitos atau bagaimana. Intinya kalian harus benar-benar meyakinkan bahwa lokasi yang kalian datangi itu benar-benar memang menyimpan sosok-sosok yang mungkin luar biasa menyeramkan, seperti itu. Istilahnya lokasi yang kalian cari itu energi, ya, energi spiritual atau energi kegaibannya itu benar-benar kuat, atau mungkin membuat bulu kalian merinding. Itu berarti cara ngedeteksinya gimana, yaitu ketika kalian datang ke tempat itu dan bulu-bulu kalian merinding, nah itu bisa dipastikan berarti lokasi itu cocok dan bisa dijadikan sebagai lokasi untuk proses pembukaan mata batin, seperti itu. Nah, jadi setelah kalian sudah mencari lokasi angker, kalian bisa langsung mencari teman, ya. Jadi untuk berjaga-jaga, jadi kalian boleh membawa teman. Jadi temannya cukup satu orang saja, tidak bisa lebih dari satu orang, ya, dikarenakan kalau terlalu rame
eksistensi dari kegaiban atau eksistensi dari sosok-sosok astral itu mereka cenderung tidak akan menampakkan diri, atau energinya mereka kalah dengan energi dari manusia, karena mereka itu akan cenderung lebih takut menampakkan dirinya mereka bila terlalu banyak orang, ya seperti itu. Dan mereka itu sangat senang bila orang yang berada di lokasi tersebut tidak begitu banyak, jadi mereka bisa seperti apa, show off atau memamerkan diri seperti itu. Nah, kemudian setelah kalian sudah mendapatkan lokasi tersebut, terus kalian sudah bawa teman, nah kalian bisa menyuruh teman kalian tunggu di mana gitu. Kalian suruh teman kalian tunggu di suatu tempat, intinya masih di lokasi itu ya. Kalian bisa suruh teman kalian tunggu entah mungkin di gerbang depan, jadi kalian yang masuk sendiri melakukan penelusuran itu. Mas, jadi kalau ada yang tanya kayak gini, Mas kenapa tidak bisa berdua? Bukan tidak bisa, sebenarnya bisa, cuman tingkat keberhasilan cakra ajna atau mata ketiga kalian ini akan terbuka itu dia akan lebih, istilahnya dia akan lebih baik bila mana kalian sendirian gitu. Kalau kalian berdua, itu energi atau tingkat energi yang masuk ke cakra ajna itu cakra ajna kalian itu terbagi, jadi dia masuk juga ke teman kalian gitu. Jadi langkah baiknya kalian sendiri, jadi kalian bisa suruh teman kalian tunggu di depan atau tunggu di mana, jadi kalian yang masuk sendiri untuk melakukan penelusuran seperti itu. Jadi itu adalah cara yang sederhana ya, yaitu kalian bisa mencari lokasi dan kalian bisa melakukan penelusuran. Mas, apa hubungannya, kalau ada yang tanya kayak gini, Mas apa hubungannya penelusuran sama buka mata batin? Nah, ini yang orang banyak belum tahu, ada hubungannya. Nah, hubungannya itu apa? Jika kalian sering melakukan penelusuran ya di lokasi-lokasi angker, maka itu secara tidak langsung energi kalian ya, mata ketiga kalian ini dia akan sering kontak dengan energi dari dunia spiritual. Jadi mau tidak mau cakra ajna kalian ini akan terisi ya. Jadi secara tidak langsung kalian bisa melihat mereka begitu, karena cakra kalian penuh, dikarenakan kalian sering mendatangi atau main ke tempat-tempat seperti itu. Jadi secara tidak langsung kalian tidak sadari kalian pasti bisa melihat mereka gitu. Ini banyak yang belum tahu nih cara ini. Nah, terus yang ketiga simple ya. Kalau mau dibilang simple, cuman kalau kalian laki atau beruntung ya. Cara yang ketiga ini kalau kalian beruntung, tapi sebagian besar sih kalau saya bisa bilang 50-50 ya, 50% bisa berhasil, 50% tidak. Jadi cara yang ketiga ini sederhana juga, yaitu kalian bisa datang aja ke kuburan, kemudian kalian bisa ambil tanah kuburan. Ingat, ini bukan tanah kuburan sembarangan, jadi kalian benar-benar datang juga sama seperti yang cara kedua, cari benar-benar kuburan. Kalau yang cara kedua tadi kan cari lokasi yang paling angker, kalau ini beda, ini cari kuburan yang paling sering menimbulkan polemik. Dalam artian kuburan pemakaman ini paling sering terjadi aktivitas penampakan, entah mungkin warga di situ sering diganggu atau gimana. Kalian cari yang benar-benar kuburan tersebut atau tempat pemakaman tersebut benar-benar angker sekali. Kemudian kalian tanya pada warga tersebut di mana titik pasti tempat penampakan itu sering muncul di area situ, area pemakaman itu. Kalian bisa langsung tanya saja kepada orang-orang yang mungkin warga di situ yang sering lewat atau yang sering melihat sosok tersebut. Kalian bisa tanya di mana letak pasti atau titiknya sosok itu sering menampakkan diri. Kalian bisa langsung ambil ya, kalian bisa langsung ambil itu tanah, kemudian kalian gosok. Setelah kalian gosok, kalian baca surat An-Nas 7 kali, kemudian tiupkan ke tangan kalian.
Kalian tutup mata, usap di kelopak mata kalian dan di sini kalian. Nah, jika sudah kalian tunggu selama 3 hari, ya. Kalian tunggu selama 3 hari, seraya kalian melakukan meditasi dan kalian baca surat An-Nas itu setiap habis sholat fardu. Kalau yang buat Nasrani, kalian bisa baca setiap habis maghrib. Kalian bisa baca doa-doa yang mungkin kalian hafal. Yang penting kalian niatkan untuk membuka mata batin kalian, seperti itu. Jadi itu adalah cara yang simpel dan sederhana. Namun ini adalah cara yang menggunakan, jadi cara yang berikut ini bukan cara yang simpel dan sederhana, namun dalam kutipan cara yang saya bagikan kali ini lagi adalah cara yang lebih mengutamakan kesabaran. Nah, dia lama tapi kepastiannya itu lebih besar. Beda sama cara yang pertama, memang dia sederhana, simple, namun ya itu, kalau berhasil enggak. Cuman kalau cara yang kedua ini, dia lebih cenderung memakan waktu dan membutuhkan memang proses panjang, namun hasilnya alhamdulillah sudah banyak yang terbukti seperti itu. Dan dia istilahnya keberhasilannya itu lebih besar dari cara yang gampang-gampang tadi. Yaitu caranya gimana sih, Mas? Oke, kalau ada yang bertanya gimana caranya, nah ini dia caranya. Jadi caranya itu kalian bisa mengamalkan doa ini. Kalian baca saja, ya Allah. Kalian baca, ya Allah ya batin, ya seperti itu. Kalian baca, ya Allah ya batin, ya Allah ya batin. Kalian amalkan amalan itu selama 1 bulan. Kemudian kalian siapkan air 1 gelas, kemudian kalian minum. Jadi kalau ada yang bertanya, Mas, itu bacanya setiap jam berapa atau ada jadwalnya? Tidak. Nah, jadi bacaan itu kalian bisa baca setiap kalian istilahnya gini, kalian bisa baca di waktu senggang atau waktu yang mungkin kalian bisa pakai fokus, ya, kalian bisa baca. Jadi itu medianya air, ya, mengamalkan wiridan atau bisa dibilang zikir, ya. Kalian bisa berzikir juga, atau kalian bisa mengamalkan ya Allah ya batin, ya Allah ya batin, seperti itu. Kemudian setelah kalian mengamalkan itu, kalian ambil sedir, kemudian kalian tiup, kemudian kalian minum. Nah, kalau sudah kalian setelah kalian minum, jangan sampai benar-benar gelas ini habis. Kalian sisakan sedikit di air di gelas tersebut buat kalian teteskan, kalian tuangin, kemudian kalian gosok lagi di sini. Kalian bisa teruskan itu selama 1 bulan, dan ini tingkat keberhasilannya lebih besar daripada cara yang sederhana dan simple yang cepat seperti yang di awal tadi. Nah, terus yang kedua juga ini sama, dia caranya lebih memakan waktu dan prosesnya agak panjang, namun tingkat keberhasilannya lebih besar. Bagaimana, Mas, caranya? Nah, caranya kalian bisa meditasi, ya, meditasi aja. Tangan kalian bisa begini, taruh di atas paha, ya, seperti ini. Ini taruh di atas paha, kemudian tutup mata. Dalam kondisi tutup mata, mata kalian ini ketika tertutup, ya, lihat mata kalian ketika tertutup, ini bayangin aja mataku tertutup, ya, kelopaknya lagi tertutup nih seumpama. Itu mata kalian melihat ke atas ini. Jadi mata kalian melihat ke atas ini. Bayangin ini kelopaknya tertutup, tapi dalam mata kalian ini bayangin ngelihat ke sini. Jadi kayak gini kalau digambarkan kayak gini. Kalian lihat ke titik ajna seperti itu. Kemudian kalau sudah seperti itu, sambil kalian baca ya Allah, sama amalannya, ya Allah ya batin, cuman mata kalian lihat ya Allah ya batin. Ini seumpama ini kelopaknya tertutup,
ya Allah hebatin, ya Allah hebatin, ya Allah. Sambil tegak, cari posisi senyaman mungkin. Kemudian lanjutkan itu terus sampai lama-lama kalian fokus aja ke sini ya, pandangan kalian tetap fokus ke arah sini sampai kalian benar-benar menemukan seperti cahaya ya, cahaya putih yang semakin lama semakin terang, semakin lama semakin terang. Sudah, jika kalian sudah mendapatkan cahaya putih itu, kalian bisa segera menyudahi proses meditasi tersebut. Dan kalian bisa lakukan itu rutin selama 1 bulan juga. Dan insya Allah kalau kalian sudah lepas 1 bulan, kalian bisa langsung terjun untuk mengetes mata batin kalian. Kalian bisa cari area hutan atau bangunan-bangunan tua, kalian bisa langsung tes. Kalau tidak, dalam waktu 1 bulan itu, mungkin kalau sudah ada tanda-tanda, kalian akan bisa lebih peka dan kalian akan melihat seperti sekelebatan, bayangan atau apa. Itu menandakan bahwa mata batin kalian sudah mulai terbuka seperti itu. Jadi jangan kaget ketika sudah mencapai 30 hari atau 1 bulan kalian mengamalkan cara ini, terus tanpa sengaja mata kalian ini selalu kayak nggak sengaja melihat sekelebatan atau bayangan gini. Contoh, kalian baru bangun tidur, mau minum, ambil air di dispenser, habis kalian gini, kayak nggak sengaja, jadi kalian lebih peka atau mata kalian ini selalu tidak tanpa disadari melihat hal-hal aneh ya, seperti bayangan atau sekelebatan. Itu berarti kalian berhasil. Nah, ketika sudah berhasil, kalian tinggal mengasahnya, dan itu dia akan semakin mata batin kalian akan semakin mantap bila mana kalian terus mengasahnya. Mengasahnya gimana, Mas? Ya udah, kalian langsung main aja ke tempat-tempat angker gitu. Cuman jangan lupa selalu pagari diri kalian dengan doa agar kalian tidak kesurupan seperti itu. Oke. Jadi itu adalah cara membuka mata batin cepat dan mudah, bisa langsung aktif asal kalian lakukan cara-cara tersebut dengan benar. Dan ingat, ini bukan untuk main-main. Dan bagi kalian yang belum kuat mental ya, saya sarankan jangan pernah mencoba cara ini, karena ini hanya dianjurkan bagi mereka yang benar-benar sungguh-sungguh, dan bagi mereka yang benar-benar ingin atau mereka yang memang pecinta dunia mistis atau pecinta horor, yang memang sudah menyiapkan diri bahwa saya ini sangat suka dan sangat hobi dengan spiritual, atau saya sangat suka dengan hal-hal yang berbau angker mistis, saya ingin lebih mendalami, kalian bisa mencoba membukanya. Yang penting itu konsekuensinya kalian harus siap. Bila mana kalian menemukan hal-hal yang di luar nalar, kalian harus siap menerima konsekuensinya seperti itu. Makanya itu saya bilang mata batin ini sangat memerlukan mental seperti itu. Oke, bagi kalian yang ingin membuka, saya doakan semoga kalian berhasil. Dan buat kalian yang masih ragu-ragu, mending kalian mantapkan dulu hati kalian agar kalian bisa lancar pada saat prosesnya. Dan buat kalian yang ingin mencoba tapi takut, kalian bisa mempersiapkan mental juga, mengumpulkan keberanian kalian agar kalian bisa mengikuti cara ini ya. Namun bagi kalian yang takut, ya sudah, tidak usah dipaksakan, berarti memang belum jalannya seperti itu. Oke, saya Mas Satria undur diri. Mungkin sekian saja video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kita akan bertemu di next video dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir.